Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umanokat SC part 81. Nah, di part 81 ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau misalkan Liga Indonesia tahun 2021 ini digelar home base-nya hanya di Pulau Jawa saja. Nah, kita mengacu pada regulasi Liga Indonesia yang dulu tahun lalu ya, tepatnya tahun 2020 ini sudah direncanakan oleh PSSI ya. Ketika ada wacana waktu itu Liga Indonesia tahun 2020 ini dilanjutkan lagi. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kita tahu kan kalau di suasana di pandemi COVID-19 ini, sebelum pandemi ini meluas di Indonesia, Liga Indonesia ini untuk Liga satunya ini sudah berjalan sampai pekan ketiga, dan untuk Liga 2-nya ini sudah berjalan satu pekan. Nah, ketika pandemi ini sudah terjadi di Indonesia dan sudah meluas ini, dulu tahun lalu tepatnya ya, untuk Liga 1 musim tahun 2020 ini dulu ada wacana kalau misalkan Liga Indonesia ini dilanjutkan. Namun untuk tim-tim yang berhompes di luar Pulau Jawa ini diharuskan mengungsi ataupun menggunakan stadion yang berada di Pulau Jawa. Nah, kalau saya contohkan ini, Persiraja Banda Aceh ini menggunakan stadion Sultan Agung Bantul. Kemudian ini Persipura ini menggunakan stadion Surajaya Lamongan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan ini diterapkan di Liga 1 tahun 2020 atau Liga 2 tahun 2021 ya, tepatnya ini bagaimana kalau misalkan ini diterapkan. Nah, ini ada satu keuntungan sendiri ya, kalau misalkan sepak bola ini difokuskan untuk home base-nya 18 peserta tim Liga 1 ini dipusatkan di Pulau Jawa. Yang pertama ini memang untuk menekan ya, supaya penyebaran COVID-19 ini untuk atlet sepak bola ataupun official tim sepak bola ini supaya rendah ya. Kalau misalkan dengan mobilitas antar pulau ini juga rawan penyebaran COVID-19. Kemudian juga ini juga menghemat, yang kedua ini menghemat ongkos, bisa dikatakan ongkos transportasi untuk satu beranding ke home base ataupun ke kandang tim yang akan dijamunya. Nah, ini kan kalau misalkan digelar di beberapa pulau Jawa saja, ini kan juga menghemat ongkos ya, karena memang tim ini bisa menggunakan bis ataupun kereta api ketika ingin bertandang ke tim yang akan dijamunya. Nah, kemudian ini juga ada dampak negatifnya ya. Kalau dampak negatifnya ini otomatis tim yang berada di luar Jawa ini sudah pasti ini tidak akan mendapat dukungan dari supporternya ataupun pecinta sepak bola yang berada di kota yang berada di luar Jawa ya. Ini juga merupakan suatu kerugiannya, karena memang banyak tim-tim yang akhirnya musafir, tim luar Pulau Jawa ini kemudian musafir ke Pulau Jawa ini akhirnya harus tidak berprestasi dalam tanda kutip ya, karena memang tidak melangsungkan suatu perandingan home-nya ini di kotanya ya. Kalau contohnya ini sudah banyak ya, mungkin teman-teman ini juga bisa searching sendiri tim-tim mana yang musafir ke Pulau Jawa kemudian ini tidak berprestasi sampai degradasi pun juga ada. Nah, ini juga perlu kajian tersendiri ya untuk PSSI selaku regulator ataupun pengelola operator sepak bola Indonesia ya, untuk mewacanakan ataupun menyusun bagaimana sepak bola Liga Indonesia ini berjalan di tengah pandemi. Nah, ini saya juga sudah membahas 3 vlog ya untuk berjalannya 2 vlog ya, bagaimana berjalannya sepak bola Indonesia ini di saat pandemi seperti ini yang juga belum usai, karena memang ini juga butuh kearifan dan kematangan ya untuk istilahnya semua stakeholder yang berada di lingkungan sepak bola, baik ini di supporternya, kemudian di aparatnya, kemudian di masyarakat ataupun di official team, baik pemain dan pelatih. Nah, ini juga membutuhkan perencanaan yang matang, karena memang juga
siapa sih yang misalkan sepak bola ini berhenti lagi, tidak bisa berjalan ya, karena kita memang juga membutuhkan hiburan sebagai supporter sepak bola Indonesia ini. Nah, dan kita masa mencari hiburan ini juga harus mengorbankan, ataupun misalkan ada pemain yang terkena COVID ataupun sebagainya ya, ini juga di Eropa ini juga bisa dikatakan sudah berjalan, namun ada beberapa sistem ataupun istilahnya ini yang menyebabkan misalkan ada pemain yang terkena COVID, kemudian ada pelatih, kemudian ada juga panitia, ataupun yang saya pernah dengar itu adalah bellboy atau anak gawangnya ini juga pernah terkena COVID, dan ataupun stewardnya ini juga pernah terkena COVID di Eropa sana, kasusnya juga sampai meninggal. Ini kan juga disayangkan ya, masa hiburan untuk semua orang yang cinta sepak bola harus mengorbankan beberapa orang harus positif COVID. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Semoga ini juga ada solusi yang benar-benar matang kalau misalkan Liga Indonesia ini digelar Juli tahun 2021. Nah, ini patokannya ini sudah terjadi pada Piala Menpora ya. Kalau saya rasa Piala Menpora ini juga bisa dikatakan kalau menurut saya ini juga sukses ya, dengan protokol kesehatannya untuk berjalannya suatu pertandingan. Nah, ini juga semoga menjadi patokan ataupun evaluasi ke depannya ini, supaya Liga Indonesia ini bisa berjalan dengan aman dan terkendali ya. Demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.